Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rini selaku pengampu mata kuliah investigasi lapangan geoteknik. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai metode geofisika polarisasi terinduksi. Dalam kelompok 6 ini terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Torik Walyudin dengan NIM akhir 35, kemudian Miftahul Ulum dengan NIM akhir 39, kemudian Marzaliskia dengan NIM akhir 37. Ilmu geofisika merupakan ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi. Atau dapat pula diartikan mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Menurut Philip Carey, dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Geophysical Exploration, yaitu metode seismik, gravitasi, magnetik, dan metode elektrik. Metode elektrik sendiri dibagi menjadi metode resistivitas, induksi polarisasi, potensial diri, elektromagnetik, dan radar. Dalam tabel 1 yaitu terdiri dari beberapa metode yang ada pada geofisika. Yang pertama yaitu ada metode seismik, gravitasi, magnetik, serta elektrik. Dan di elektrik sendiri dibagi lagi menjadi resistivitas, induksi polarisasi, potensial diri, elektromagnetik, dan radar. Pada parameter-parameter yang terdapat pada metode yang telah disebutkan, pada seismik sendiri terdapat waktu tempuh gelombang seismik, serta sifat fisik yang digunakan yaitu densitas dan modulus elastisitas. Kemudian pada induksi polarisasi, sejarah metode induksi polarisasi dilakukan pertama kali oleh Conrad Schlumberger 1960 dan disebut sebagai provoked polarization. Pengertiannya, induksi polarisasi adalah bagian dari metode geofisik yang memanfaatkan sifat polarisasi karena adanya arus listrik yang dilewatkan dalam medium. Metode ini muncul karena keterbatasan metode geolistrik. Salah satu teknik pengukuran metode ini adalah dalam kawasan waktu. Oleh karena itu disebut dengan time domain induction polarisasi. Metode induksi polarisasi banyak digunakan untuk eksplorasi base metal. Kelebihan dari induksi polarisasi ini dibandingkan dengan metode yang lain adalah dapat dideteksi adanya mineral-mineral sulfida yang letaknya tersebar dan tak terukur. Dengan demikian, maka metode ini cocok sekali digunakan untuk melokalisir dan memperoleh cadangan mineral sulfida yang berasosiasi dengan biji besi, emas, dan biji logam yang lainnya. Prinsip dasarnya, arus listrik dialirkan ke dalam tanah melalui elektrod arus dan mengukur potensi dengan elektrod potensial. Jika arus listrik diputus, seharusnya potensial atau tegangan terukur akan langsung berharga nol. Dalam kenyataannya, tegangan tidak langsung berharga nol, tetapi ada selang waktu beberapa saat untuk tegangan menuju nol. Kejadian inilah yang dinamakan efek polarisasi terinduksi, yang mediumnya dinamakan medium atau batuan polarisibel. Aplikasi atau penerapan dari induksi polarisasi yaitu pengukuran dengan metode ini digunakan untuk keperluan pemetaan sehingga digunakan konfigurasi dipol-dipol. Dalam konfigurasi dipol-dipol, elektroda arus dan elektroda potensial bergerak bersama-sama sehingga diperoleh produce section dari parameter, kemudian sehingga diperoleh harga tahanan jenis semu secara lateral. Dengan konfigurasi dipol-dipol akan diperoleh produce section dari parameter resistivitas metal vector
dan chargeability pada setiap lintasannya. Case studinya yaitu identifikasi penyebaran zona mineralisasi endapan timah menggunakan metode induksi polarisasi konfigurasi dipol-dipol di Bukit Sambunggiri, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Dan rumusan masalah dari case study ini yaitu bagaimana menentukan lokasi lintasan pengukuran geolistrik metode induksi polarisasi. Yang kedua, pengolahan data menggunakan software yang berbasis eksplorasi untuk menampilkan penampang bawah permukaan secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang ketiga, interpretasi penyebaran mineralisasi hasil pengolahan data lapangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, izin masuk. Jadi sesuai dengan studi case yang tadi sudah dibacakan, itu lokasi penelitiannya terletak di daerah samping kiri Kabupaten Bangka dengan jarak tempuh kurang lebih 20 km dari kota Pangkal Pinang ke arah selatan dan kurang lebih 10 km dari kota Sungai Liat ke arah timur laut. Next. Oke, sebelum masuk ke pembahasan studi case kita akan masuk dulu ke tinjauan pustaka. Yang pertama, mengenai metode resistivitas. Menurut Grandis 2009, resistivitas itu merupakan kemampuan suatu medium untuk melawan arus listrik, di mana nilainya tergantung pada ukuran atau geometri mediumnya. Nah, medium resistivitas ini rendah memiliki kemampuan yang baik dalam mengalirkan arus listrik dan sebaliknya. Kemudian, untuk nilai resistivitas arus listrik sebaliknya akan berkaitan dengan parameter geologi batuan, seperti kandungan mineral, cairan, porositas, dan derajat saturasi air dalam batuan tersebut. Nah, untuk nilai dari resistivitas itu sudah ada parameternya, seperti bisa dilihat pada tabel 1, sebuah nilai resistivitas material menurut Telford dan kawan-kawan tahun 1990. Jadi di situ udah tertera nama tabelnya dan berapa nilai resistivitasnya. Oke, next. Yang kedua ada chargeability, di mana chargeability ini merupakan sebuah nilai pengukuran yang didapat dari metode perbandingan tegangan primer dan sekunder injeksi arus bawah permukaan sehingga semakin besar nilai chargeability suatu medium berarti fenomena polarisasi pada medium tersebut terjadi lebih lama dan hal ini mengidentifikasikan bahwa medium tersebut memiliki kandungan mineral konduktif yang tinggi juga. Sama seperti sebelumnya, nilai chargeability ini juga tertera pada tabel, bisa dilihat pada tabel 2. Jadi sudah ada parameternya, mulai dari nama mineralnya dan nilai chargeability. Yang ketiga ada konfigurasi dipol-dipol, di mana menurut log 1996, pengukuran dengan konfigurasi ini dilakukan dengan cara menggeser elektroda dengan hasil data pengukuran vertikal, menggunakan 4 elektroda dengan 2 buah elektroda arus. Pada gambar ditunjukkan pada simbol C1 dan C2. Kemudian ada 2 elektroda potensial yang pada gambar itu bisa dilihat ditunjukkan pada P1 dan P2. Kemudian jarak antara kedua elektroda itu harus adalah A meter. Sedangkan jarak antara kedua elektroda potensial juga adalah A meter. Jadi jarak antara elektroda arus dan elektroda potensial ini juga sama. Namun, di luar elektroda arus serta N meter merupakan jarak elektroda arus dan elektroda potensial pada bagian dalam. Bisa dilihat pada gambar itu ditunjukkan pada C1 dan P1. Kemudian nilai N merupakan faktor bilangan bulat dan perulangan. N misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, semakin besar nilai N-nya, maka penetrasi kedalamannya juga akan semakin besar. Oke, yang selanjutnya ada pseudation, di mana pseudation ini merupakan penampang 2 dimensi yang menggambarkan hasil survei secara 2 dimensi dengan metode contouring pseudation.
dengan gambar-gambaran tentang distribusi nilai-nilai hasil pengukuran di dalam lapangan. Pada hal ini, posisi floating point adalah titik tengah horizontal yang ditempatkan pada titik tengah dalam susunan elektroda pengukuran. Sedangkan titik vertikal ditempatkan pada jarak yang proporsional di tengah-tengah dalam susunan elektroda. Pengukuran pada arah vertikal kemudian digunakan dalam konfigurasi dipol-dipol. Nah, untuk menunjukkan penetrasi kedalaman dengan asumsi tidak ada pengaruh topografi dan medium mungkin. Jadi bisa dilihat pada gambar 3 itu merupakan plottingan dari poin konfigurasi dipol-dipol, kemudian dijelaskan diperinci pada tabel 3 mengenai investigasi rata-rata nilai dipol-dipol ini. Jadi untuk kedalaman investigasi itu udah ada semacam parameter rata-ratanya. Dalam studi case kali ini, metode penelitian digunakan. Yang pertama, metode penelitian melakukan penentuan lintasan berdasarkan titik ukur tiap lintasan, kemudian mengambil data menggunakan alat geolistrik, superstring multi-channel RSAP, konfigurasi dipol-dipol dengan pengukuran sebanyak 6 lintasan, dengan panjang tiap lintasannya 630 meter. Yang kedua, hasil pengukuran menggunakan alat geolistrik kemudian diolah menggunakan software berbasis eksplorasi untuk pembuatan penampang resistivitas dan chargeabilitas dua dimensi dengan data koordinat X, Y, Z yang diolah lanjut untuk melihat kedalaman dan pembuatan sayatan keseluruhan lintasan penelitian. Kemudian yang ketiga, interpretasi untuk menentukan anomali yang ada pada tiap lintasan sehingga didapat kesimpulan berupa peta sebaran mineral berdasarkan nilai resistivitas dan chargeabilitas. Dari studi case tadi didapatkan hasil dan pembahasan yang pertama berupa kondisi stratigrafi di mana secara regional lokasi penelitian di Bukit Sambung Giri Desa Jukung, Kecamatan Mampang, Kabupaten Bangka berada di antara 4 formasi batuan penyusun Pulau Bangka yang terdiri dari formasi kompleks Permali, formasi granit Kelabat, formasi Tanjung Genting, dan formasi aluvium. Kemudian yang kedua, pengukuran lintasan geolistrik. Lintasan pengukuran geolistrik dibuat sebanyak 6 lintasan dengan jarak antar lintasan jauh 50 meter dan panjang lintasan terdiri dari 640 meter untuk panjang lintasan A, B, C, dan 840 meter untuk panjang lintasan D, E, F dengan spasi elektroda 10 meter. Nah, pada plotting lintasan tadi didapatkan hasil pengukuran pada titik-titik sampel dapat dilihat pada tabel 4 di mana nilai koordinat dari seluruh lintasan A, B, C, D, E, F telah ditentukan, yang maka penelitian bisa mengaplikasikan menggunakan perangkat lunak dengan membuat peta seluruh lintasan yang akan diukur, nantinya menggunakan alat geolistrik. Nilai koordinat diambil dengan spasi 10 meter antar lintasan. Untuk lintasan A, B, C yaitu 64 titik nilai koordinat, dan untuk lintasan D, E, F yaitu 84 titik nilai koordinat. Kemudian untuk data pengolahan metode induksi polarisasi, pada metode ini, induksi polarisasi terinduksi data lapangan berupa nilai resistivitas dan chargeabilitas. Data ini akan diolah dengan menggunakan inversi dan forward modeling pada software yang berbasis eksplorasi. Hasil dari pengolahan ini didapatkan nilai resistivitas, jenis batuan, zona alternatif, kontak antar teknologi, dan chargeabilitas. Kandungan nilai logam pada batuan yang sebenarnya dalam bentuk penampang dua dimensi beserta topografi dalam masing-masing lintasan pengukuran dengan elevasi tertinggi sekitar 80 meter di permukaan laut. Dapat dilihat pada tabel 5 itu merupakan klasifikasi nilai resistivitas dan chargeabilitas. Sedangkan pada tabel 6 itu korelasi hasil interpretasi dengan nilai resistivitas dan chargeabilitas. Jadi nanti untuk pengambilan kesimpulan itu berdasarkan dari parameter tersebut.
Jadi untuk data pengolahan metode induksi polarisasi, itu yang pertama kami tampilkan untuk penampang lintasan A, di mana dari hasil pengolahan yang sudah dilakukan didapatkan bahwa dari total 6 lintasan pengukuran, hanya terdapat 3 lintasan yang memiliki dugaan daerah mineralisasi. Zona mineralisasi diduga terletak di bawah zona back iron dengan endapan timah sekunder yang merupakan batuan keras seperti granit yang mengalami oksidasi, sehingga mineral memiliki tingkat resistensi tinggi terhadap lakukan seperti kasiterit dan kuarsa yang akan terlepas dari tubuh batuan dan terendapkan di lapisan bawah. Jadi dapat dilihat pada gambar di gambar 6 itu, di mana bagian lintasan A itu terdapat zona mineralisasi yang bisa ditunjukkan pada simbol garis putus-putus, sedangkan invasi granit itu pada garis tebal. Mungkin bisa dilanjut. Baiklah, untuk selanjutnya dari data pengelolaan metode indeks polarisasi, zona mineralisasinya diduga berada pada kedalaman 0 sampai 50 meter di bawah permukaan untuk di bagian barat daya, 50 sampai 130 meter di bawah permukaan untuk di bagian tengah, dan untuk di bagian timur laut berada di sekitar permukaan ditandai dengan nilai resistivitas rendah kurang dari 700 ohmmeter dan nilai chargeabilitas tinggi lebih dari 30 meter second, kemudian jarak antara 250 sampai 320 meter dengan kedalaman 50 sampai 100 meter di bawah permukaan. Terdapat nilai resistivitas tinggi lebih dari 1800 ohmmeter dan nilai chargeabilitas rendah sedang kurang 30 meter second. Merupakan pendugaan batuan bog iron dan pada nilai resistivitas rendah kurang 700 ohmmeter dan nilai chargeabilitas rendah kurang dari 1 meter second diduga sebagai batuan batu lempung. Jadi terlihat dari penampang lintasan D ini, di sini ada keterangan yang sudah diberikan bahwa yang sudah dijelaskan tadi, bagian yang putus-putus merupakan zona mineralisasinya, yang garis tebal ini merupakan granit, dan bagian warna kuning merupakan lempung, dan garis yang sedikit tipis merupakan bog ironnya. Lalu pada lintasan E, diduga memiliki zona mineralisasi yang diduga kemerusan dari lintasan D, di mana dapat ditemukan endapan timah dengan model endapan timah primer dengan nilai resistivitas rendah sedang kurang 700 ohmmeter dan nilai chargeabilitas tinggi lebih 30 meter second. Kemerusan pada lintasan ini juga diduga karena letak daerah mineralisasinya menyebar di antara intrusi batuan granit yang memiliki nilai chargeabilitas dan resistivitas yang tinggi. Pada pendugaan sebaran mineralisasi timah, interpretasi hasil pengolahan metode induksi polarisasi dilakukan dengan pemodelan 3D dari nilai resistivitas chargeability dari setiap lintasan. Hasil dari interpretasi chargeabilitas yang sedang dan tinggi diduga adanya zona anomali mineralisasi yang tersebar dari bagian barat daya sampai ke tengah lintasan. Sedangkan hasil analisis penampang tiap lintasan yang menggunakan metode induksi polarisasi dapat diindikasikan bahwa zona mineralisasi kasiterit tersebar di seluruh lintasan. Pengukuran tepat di daerah barat daya menuju ke tengah lintasan dengan panjang dan kedalaman yang bervariasi pada setiap lintasan yang ditandai garis hitam pada setiap lintasan. Jadi untuk sebelah kiri ini merupakan gambar dari interpretasi pemodelan 3D pendugaan sebaran mineralisasi timah. Lalu pada peta sayatan dan kedalaman, peta penyebaran resistivitas dari proses
penyayatan pada tiap kedalaman yang menunjukkan nilai resistivitas. Adapun nilai-nilai resistivitasnya itu rendah sedang yang didominasi warna biru dan nilai sedang yang didominasi warna hijau, serta nilai tinggi yang didominasi warna merah muda. Sayatan resistivitas dapat dilihat bahwa nilai resistivitas yang tinggi mulai terlihat di bagian bawah permukaan, maka sesuai dengan pendugaan yang telah diinterpretasikan pada tiap lintasan yang dimana pendugaan zona mineralisasi tiap lintasan tepat berada di bawah permukaan. Sayatan chargeabilitas menunjukkan nilai-nilai yang bervariasi yang didominasi warna biru dan nilai sedang didominasi warna hijau, serta nilai tinggi didominasi warna merah muda. Dan gambar yang sebelah kanan ini merupakan sayatan dan gabungan dari nilai chargeabilitas yang tiap warna itu merupakan nilai-nilai variasi yang didominasi yang ada warna biru, warna hijau, dan warna merah. Lalu interpretasi sayatan, pendugaan zona mineralisasi menggunakan korelasi nilai resistivitas bernilai tinggi dan chargeabilitas juga tinggi seperti intrusi granit yang mengindikasikan daerah barat daya sampai ke tengah lintasan dengan kedalaman mulai dari 0 meter. Dari permukaan sampai ke bawah permukaan 80 meter diduga adanya zona mineralisasi. Ada beberapa pendugaan mineralisasi beserta penyebaran di antara lain, yaitu di lintasan A ini berada pada jarak 250 sampai 350 meter dan kedalaman berkisar 0 sampai 50 meter di bawah permukaan zona, ditandai dengan nilai chargeabilitas sedang 9 sampai 30 meter second dan resistivitas rendah kurang dari 700 ohmmeter. Lalu selanjutnya pada lintasan B diduga tidak memiliki zona mineralisasi yang jelas, dan lintasan C berada pada 180 sampai 250 meter dan kedalaman berkisar 0 sampai 50 meter di bawah permukaan zona. Dan lintasan D juga terdapat bagian zona mineralisasi di bagian barat daya, tengah, dan timur laut. Lintasan E juga diduga adanya terdapat di bagian zona tengah lintasan yang berada jarak 340 sampai 430 meter di kedalaman 0 sampai 150 meter. Lalu lintasan yang terakhir, lintasan F di bagian tengah lintasan berada di jarak 250 sampai 350 meter dengan kedalaman 0 sampai 100 meter. Jadi kesimpulan yang didapat pada tes tadi ini yang kita ambil yaitu adanya proses akuisisi yang dilakukan pada daerah penelitian yang menentukan lintasan pengukuran sebanyak 6 lintasan, di mana lintasan A, B, C dengan panjang 640 meter dan lintasan D, E, F dengan panjang lintasan 840 meter. Lalu yang kedua, hasil dari interpretasi ini, seluruh penampang resistivitas dan chargeabilitas diduga lintasan A sampai dengan lintasan C adanya zona mineralisasi timah dengan endapan sekunder yang diakibatkan bahwasanya bauxite iron ini merupakan batuan keras seperti granit yang mengalami oksidasi. Mineral yang memiliki tingkat resistensi tinggi terhadap pelapukan seperti kasiterit dan kuarsa akan terlepas dari tubuh batuan dan terendapkan di lapisan bawah. Lalu pada lintasan D sampai dengan lintasan F juga diduga adanya kepenurusan zona mineralisasi timah dengan endapan primer karena letak daerah mineralisasi menyebar di antara intrusi batuan granit yang memiliki nilai chargeabilitas dan resistivitas yang tinggi. Sekian dari saya. Dilanjut oleh teman saya Torik. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.